the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Selamat malam semua. Kami dari tim 1 mau mempresentasikan hasil penelitian kami terhadap karakteristik sensor suhu LM35. Adapun anggota dari tim kami adalah Ardiono, Angelica, dan Dewi Eka Febriani. Nah, pertama-tama saya adalah Angelica yang akan menjelaskan tentang komponen dan alat praktikum, daftar kebutuhan hardware. Berikut adalah komponen utama yang digunakan dalam eksperimen kalibrasi dan pengujian karakteristik sensor LM35. ESP8266 Node MCU 1 unit bertindak sebagai unit pengelola data dengan resolusi ADC 10 bit dan referensi tegangan internal 1 volt. Sensor LM35 292 1 unit adalah sensor suhu analog presisi dengan sensitivitas output 10 mV derajat Celcius. Yang ketiga adalah termometer TP101 1 unit, alat ukur rujukan utama untuk kalibrasi. Yang terakhir ada breadboard dan kabel jumper untuk membuat koneksi sirkuit 4 solder secara aman. Oke, kita bahas tentang apa sih itu sensor LM35. Sensor LM35 adalah sensor suhu analog yang digunakan pada proyek elektronika dan microcontroller karena bentuknya sederhana, murah, dan cukup akurat. Cara kerjanya saat suhu berubah, tegangan output LM35 juga berubah secara linear. Microcontroller seperti Arduino membaca tegangan ini melalui pin analog, lalu mengubahnya menjadi nilai suhu. Berikut adalah akurasi, error, dan presisi. Nah, akurasi dan error. Akurasi mengukur kedekatan sensor dengan referensi TP101. Error adalah deviasi pembacaan sistem terhadap nilai acuan. Akurasi terbaik 96,97% dicapai pada suhu ruang 34 derajat Celcius dengan error minimal 1,3 derajat Celcius. Non-linear error, defisiasi meningkatkan drastis di luar rentan suhu akibat ADC ESP8266. Yang ketiga adalah RMS error, mencapai 28,86 derajat Celcius secara keseluruhan akibat anomali di titik ekstrim. Yang C adalah precision atau presisi, menilai konsistensi berulang sistem pada kondisi masukan yang dijaga konstan. Standar deviasi atau STDEF sangat rapat, yaitu 0,07 derajat Celcius pada suhu ruang stabil. Coefficient of variation atau CV hanya 0,20% membuktikan konsistensi pengukuran yang sangat tinggi. Data lapangan diperoleh dari analisa 30 sampel berurutan pada dokumen laporan LM35 lengkap docs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Eka Febriani dari kelas RM4A. Di sini kalibrasi 5 titik suhu. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan pembacaan sensor LM35 dengan termometer standar pada suhu yang bervariasi, misalnya dari suhu terendah hingga ke tinggi. Nilai rata-rata pembacaan LM35 di setiap titik error di masing-masing titik suhu. Grafik linearnya apakah respons sensor benar-benar linear sesuai spesifikasi 10 mV per derajat Celcius. Tabel ini menjadi dasar perhitungan seluruh karakteristik sensor berikutnya: akurasi, presisi, dan resolusi. Selanjutnya, resolusi, sensitivitas, dan selektivitas. Resolusi. Sistem dapat mendeteksi perubahan sekecil 0,098 derajat Celcius per 1 LSB ADC.
Resolusi praktiknya 0,14 derajat Celcius dibatasi oleh noise ESP 8266. Karena ESP 8266 menggunakan edisi 10 bit dengan referensi 1 volt, maka resolusi suhunya itu 0,098 derajat Celcius per step adisi. Artinya, sistem bisa membedakan perubahan suhu sekitar 0,1 derajat Celcius. Nah, selanjutnya sensitivitas. Sensitivitas ini mengukur kemiringan slope kurva kalibrasi yang terukur 7,89 mV per derajat Celcius. Deviasinya minus 21,1% akibat adisi non-linearnya. Nah, sensitivitas ini menggambarkan seberapa besar perubahan output sensor untuk setiap perubahan suhu. Secara spesifikasi, LM35 memiliki sensitivitas 10 mV per 1 derajat Celcius. Selanjutnya, selectivity. Sensor sangat selektif hanya terhadap perubahan suhu karena konstruksi silicon conjunction LM35. Interferensinya tidak peka terhadap cahaya atau kelembapan, namun rentan cross-sensitive noise supply daya. Nah, selektivitas ini mengacu pada kemampuan sensor untuk merespon hanya terhadap besaran yang diukur suhu tanpa terpengaruh oleh faktor lain seperti kelembapan, cahaya, atau getaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ardiono dengan NIM 4222411. Kelas Robotika A malam di kelompok suhu akan melanjutkan penjelasan presentasi pada bagian akhir, mulai dari noise drift dan minimum detection signal atau MDS. Mari kita mulai dari noise. Noise merupakan fluktuasi acak pada output sensor walaupun suhu dijaga tetap stabil. Untuk memperoleh nilai noise, sensor diletakkan pada suhu ruangan yang stabil, kemudian dilakukan pengambilan 30 sampel data. Dari data tersebut dihitung standar deviasi. Hasil yang diperoleh adalah noise RMS sebesar 0,07 derajat Celcius. Saya menggunakan suhu 3,4 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa variasi pembacaan sensor pada kondisi stabil sangat kecil. Karakterisasi kedua adalah drift. Drift merupakan perubahan output secara perlahan terhadap waktu meskipun kondisi lingkungan relatif tetap. Untuk memperoleh nilai drift, sensor dibiarkan bekerja selama 60 menit atau 1 jam dan dicatat setiap 5 menit. Dari pengamatan diperoleh suhu awal sebesar 3,14 derajat Celcius dan suhu akhir sebesar 16,15 derajat Celcius. Perubahan yang terjadi sangat kecil sehingga drift rate hanya sekitar 0,01 derajat Celcius per jam. Karakterisasi ketiga adalah minimum detectable signal atau MDS. MDS menunjukkan perubahan suhu minimum yang masih bisa dibedakan dari noise. Nilai diperoleh dari 2 kali standar deviasi noise. Dengan standar deviasi 0,07 derajat Celcius, maka MDS yang diperoleh sebesar 0,14 derajat Celcius. Artinya perubahan suhu di bawah 0,14 derajat Celcius tidak dapat dibedakan secara meyakinkan dari noise system. Pada slide ini kami membahas detection limit, repeatability, reproducibility. Detection limit merupakan batas minimum perubahan suhu secara statistik, dinyatakan berbeda dari noise. Perhitungannya menggunakan metode 3 sigma atau 3 kali standar deviasi noise. Dengan standar deviasi sebesar 0,07 derajat Celcius diperoleh detection limit sebesar 0,21 derajat Celcius. Artinya perubahan suhu harus lebih besar dari 0,21 derajat Celcius agar dapat dianggap signifikan. Karakteristik berikutnya adalah repeatability. Repeatability menunjukkan kemampuan sensor menghasilkan hal yang sama ketika pengukuran diulang dalam kondisi yang sama. Karakteristik ini diperoleh dari 30 sampel pada suhu ruangan. Karena standar deviasi hanya 0,07 derajat Celcius, maka repeatability sensor dapat dikatakan sangat baik.
dengan percobaan pada 5 waktu berbeda, yaitu pada siang hari, pagi hari, dan malam hari. Semua menghasilkan output yang mirip-mirip sama dengan deviasi yang sama, yaitu 0,07, hanya berbeda pada perbedaan signifikan 0,01 atau 0,02. Reproducibility menunjukkan kemampuan sensor menghasilkan hasil yang serupa pada kondisi pengujian yang berbeda. Pada praktik ini, reproduksi amati dan dibandingkan berbagai sesi pengukuran pada suhu yang berbeda, yaitu kami lakukan sesi 3 hari berbeda pada waktu yang berbeda. Hari pertama di sore hari, hari kedua di malam hari, dan hari ketiga di pagi hari. Nilai reproduksi tidak sebaik repeatability karena adanya pengaruh lingkungan, perubahan media suhu, dan keterbatasan ASD yang membuat terjadinya perbedaan sekitar 0,1 atau bahkan 1,1 dari tiap-tiap hari berbeda. Hysteresis, stabilitas, respon time. Karakteristik berikut adalah hysteresis, stabilitas, dan respon time. Hysteresis merupakan perbedaan pembacaan sensor pada suhu yang sama ketika suhu sedang naik dan ketika suhu sedang turun. Untuk memperoleh nilai ini, kami membandingkan hasil pengukuran pada dua kondisi berbeda. Diperoleh nilai histeresis sebesar 1,38 derajat Celcius, namun nilai ini belum sepenuhnya representasi karena pengujian dilakukan pada sesi yang berbeda sehingga masih dipengaruhi faktor lingkungan. Karakteristik berikut adalah stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan sensor untuk mempertahankan hasil pengukuran dalam jangka waktu tertentu. Data stabilitas diperoleh dari percobaan drift selama 60 menit. Selama 1 jam pengamatan perubahan suhu yang terjadi sangat kecil sehingga dapat disimpulkan sensor memiliki stabilitas yang baik. Karakteristik terakhir adalah respon time. Respon time menunjukkan kecepatan sensor dalam merespon perubahan suhu. Pengujian dilakukan dengan memindahkan sensor dari kondisi dingin menuju kondisi yang lebih panas. Kemudian diamati waktu yang dibutuhkan sensor untuk mencapai 90% suhu, artinya hasil yang diperoleh adalah sekitar 1,2 detik. Nilai ini menunjukkan bahwa LM35 memiliki respon yang cukup cepat terhadap perubahan suhu. Dynamic range, deadband, are offset. Pada slide ini, kami membahas dynamic range, deadband, dan offset. Dynamic range menunjukkan rentang suhu yang masih dapat diukur oleh sistem. Secara teoritas, LM35 mampu bekerja pada rentang 0 hingga 100 derajat Celcius. Kalau di datasheet bisa diprediksi itu sekitar minus 15 sampai ke 150 derajat Celcius. Namun berdasarkan hasil praktikum, rentang pengukuran yang menghasilkan data paling valid berada pada kisaran 34 hingga 66 derajat Celcius. Pada suhu yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi, muncul gangguan akibat ADC ESP8266. Karakteristik berikut adalah deadband. Deadband merupakan daerah perubahan input yang belum menghasilkan perubahan output yang dapat terdeteksi. Pada sistem ini, deadband ditentukan oleh resolusi ADC. Karena resolusi sistem sebesar 0,098 derajat Celcius, maka perubahan yang lebih kecil dari nilai tersebut kemungkinan tidak akan terbaca. Karakteristik terakhir adalah offset. Offset merupakan selisih tetap antara pembacaan sensor dan nilai referensi. Pada suhu ruang diperoleh pembacaan LM35 sebesar 35,03 derajat Celcius, sedangkan TEP 101 menunjukkan 34 derajat Celcius, sehingga diperoleh offset sebesar positif 1,03 derajat Celcius. Nilai ini masih relatif kecil dan dapat dikoreksi melalui perangkat lunak dengan mengurangi hasil pembacaan sebesar 1,3 derajat Celcius. Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sensor LM35 memiliki performa yang cukup baik untuk pengukuran suhu lingkungan. Karakterisasi terbaik diperoleh oleh suhu yang ruangan dengan error sebesar 1,03 derajat Celcius dan standar deviasi sebesar 0,07 derajat Celcius. Sensor juga menunjukkan noise yang rendah, stabilitas yang baik, serta waktu responnya sekitar 1,2 detik. Sebagian karakteristik yang tidak sesuai datasi terutama disebabkan oleh keterbatasan ADC internal ESP8266, bukan karena kerusakan atau kegagalan sensor LM35.
Untuk meningkatkan performa sistem pada penelitian berikutnya, disarankan menggunakan ADC eksternal dengan resolusi lebih tinggi yang menambahkan kapasitor decoupling serta melakukan kalibrasi multi titik menggunakan alat referensi laboratorium. Sekian dari saya untuk presentasi dan penjelasan malam ini, dan terima kasih telah mendengar isi dari presentasi dan laporan praktikum sensor suhu kami. Terima kasih. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the